Anak muda ini harus tahu jas merah, yang muda-muda. Jangan gadget aja dilihat YouTube, tapi tentang yang lain-lain. Mestinya tentang sejarah Bantenannya, luar harus tahu. Baik, tadi ada pertanyaan siapa diri saya. Nama saya Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Surya Atmaja, bin Pangeran Ratu Bagus Abdul Mugni Surya Atmaja, bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Mariono Surya Atmaja, bin Pangeran Timur Surya Atmaja, bin Sultan Maulana Muhammad Safiuddin Sultan Banten Berdaulat yang ke-17 yang terakhir, yang dinobatkan pada tahun 1809 di usianya yang masih 10 tahun ketika dinobatkan. Terpaksa harus menjadi sultan karena menggantikan ayahnya yang sudah wafat. Keraton Sorosoan saat itu tahun 1808 sudah hancur oleh Belanda. Belum ada istana baru waktu itu. Penobatan Sultan Safiuddin itu belum ada istana baru. Karena masih muda, roda pemerintahan dibantu oleh ibundanya yang bernama Ratu Aisyah atau Asia. Biasa dipanggil kalau enggak Aisyah atau Asia. Memperkasai karena beliau yang ikut memimpin pemerintahan, seorang ratu yang selama ini di Banten tidak pernah ikut dalam hal umaro pemerintahan, ini satu-satunya ratu Banten yang ikut memerintah, bahkan menentukan kebijakan juga, yaitu Ratu Asia. Beliau yang mengusulkan supaya dibangun istana baru bagi sultan yang baru. Dibangunlah istana keibuan, Kaibon. Jadi kata Kaibon itu artinya keibuan, asalnya dibangun karena atas prakarsa Ratu Aisyah. Nah, itu sekilas tentang Sultan Safiuddin. Saya itu disusul, didatangi oleh Pak Kiai Fathul Azim Khotib awalnya 2007. Beserta para ulama-ulama kiai lain Banten, termasuk Haji Enting dan lain-lain. Jadi banyak kiai yang datang. Ini keturunan langsung pewaris tahta. Punya tanggung jawab, kembali ke Banten. Begitu bahasanya. Banten lagi carut marut. Lagi acak-acakan. Saya belum tertarik saat itu. Memang kakek saya pernah ngomong. Tahun 68. Bambang, suatu saat kamu tuh nanti akan jadi sultan. Kamu sultannya. Rakyat Banten saat itu, saat ini bahkan, itu banyak menikmati tanah-tanah milik Kesultanan Banten. Biarkan mereka hidup bahagia di situ. Kalau mereka harus dipindah, ini pesan leluhur. Ganti untung, bahagiakan mereka. Nah, ini harus kita ikuti. Sekarang ini ke depannya, generasi muda harus tahu itu. Kami daripada keturunan itu menjaga sekali adab istiadat yang selama ini menjadi panutan kita semua. Saya mencoba untuk kembali ke Banten. 2009, nggak ada ampun. Didatangi banyak kiai, Pak. Waktu itu tanpa Kiai Fathul Azim, tapi yang datang itu Kiai Haji Uci Kurtusi almarhum. Termasuk Abah Sukanta Labuan almarhum. Itu datang waktu itu bersama dengan ahli nasab dari Patrah, dari mana itu? Pondok Pesantren Pasuruan, Candi Robo, datang ke rumah tanpa ampun lagi, harus berangkat sekarang, dijemput saya. Datang ke Banten, saya itikaf dulu 40 hari, minta petunjuk pada Allah. Benar nggak saya nih? Memang nasabnya betul, tapi apakah saya memang mampu nanti memimpin Banten sebagai sultan? Saya tawadu, tidak mau merasa diri, wah saya keturunan langsung disut, tidak. Banyak sekali saya belajar para ulama, saya datangi kemana kiri kanan dan lain-lain. Akhirnya sampai saya ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jailani, cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya dikukuhkan tahun 2013 di Banten dengan gelar Sultan Syarif Muhammad As-Safiuddin, gelar saya itu. Jadi saya terima gelar itu dengan merasa penuh tanggung jawab.
Saya mencoba untuk ikhtiar, berusaha bagaimana caranya membangun Banten. Nggak gampang ternyata untuk ngatur Banten itu. Terlalu keenakan Banten selama ini, sikap kejawaraannya, pang-aing-aingnya itu masih kental sekali orang Banten. Banten itu gudangnya ilmu. Banten itu harus memimpin dunia. Kenapa? Ilmu Banten itu hebat-hebat. Dari kecil pesantren 4 tahun sudah di pesantren semua. Hebat kan? Ngajinya jago semua. Sampai saya tahu mahkota Banten itu sekarang ada di London karena saya melihat sendiri langsung waktu itu. Pangeran Charles menunjukkan saya dibawa ke sana, masuk ke dalam. Tahun 93 waktu itu. Pangeran Charles belum apa-apa waktu itu. Dan saya melihat mahkota aslinya ada di London, diambil dari Leiden, Belanda.